entah kenapa saya mengikuti kata hati sih sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa oke, ini sebuah tantangan buat saya secara pribadi, bagaimana berada di satu partai yang mungkin di Sulawesi Selatan belum dikenal oleh masyarakat banyak. Jadi saya punya tantangan bahwa saya harus ikut dalam membesarkan partai ini di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata News? Senang sekali saya Nana Jamal kembali menyapa Anda. Kali ini kita berjumpa di program Mata Politik. Dan pada kali ini kita ingin melihat dari sosok mata wanita cantik, seorang tokoh politik yang ada di Kota Makassar, yang dulunya merupakan seorang bisa kita katakan, ex kader Partai Nasdem. Cukup lama beliau berkiprah di partai ini sebelum akhirnya berpindah ke partai barunya. Baru-baru ini beliau menjabat sebagai Direktur Umum PDAM Kota Makassar. Mari kita sapa beliau. Sudah hadir di studio ada Ibu Indira Mulyasari Paramasuti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Nana? Sehat Ki Bu? Alhamdulillah. Cantik seperti biasa. Dan agak tegang kali ini pertemuan kita karena kita ketemunya di program Mata Politik. Biasanya kalau kita mau tahu apa kabarnya dulu Ibu. Tapi ini kali ini kita yang belakangan ini kita agak tergelitik begitu dengan pernyataan Pak Surya Paloh yang kemudian apakah memang betul sudah banyak kader yang kemudian berpindah Ibu? Enggak, untuk di Sulsel ya. Saya berbicara untuk Sulsel aja. Karena di luar Sulsel itu ranah DPP ataupun ranah tempat yang lain. Bicara di Sulsel tidak banyak. Gitu. Jadi kalau melihat saya, ya saya memang pernah di Nasdem, tetapi pada saat saya mendaftar sebagai Direktur Umum itu memang sudah ada surat pengunduran diri dan pada saat itu memang sebagai kader Nasdem. Jadi sudah bukan sebagai pengurus Nasdem lagi dan udah cukup lama sih saya memang tidak terjun ke dunia politik lagi secara langsung. Jadi sejak tahun 2018 itu memang sudah nggak terjun langsung ke politik sih. Tapi sosok beliau ini walaupun sudah lama tidak di dunia politik sejak menjabat sebagai direktur yang fokus mengurus Perusda, tetap memiliki nama seperti itu sebagai seorang tokoh perempuan yang kemudian juga cukup vokal. Lalu kenapa nggak balik lagi nih Bu? Kemana? Ke Nasdem. Kenapa nggak balik lagi ke rumah sebelumnya? Sebenarnya ya pada saat 2018 itu setelah menjadi anggota dewan, kemudian ikut kontestasi Pilwali, sebenarnya sudah kapok. Sebenarnya udah kapok sih, tapi nggak tahu kenapa rezekinya ya di sini-sini aja gitu. Memang harus balik ke politik lah gitu. Nah kebetulan memang pada saat itu kita berkomunikasi tentang PSI, gitu. Yang memang kalau kita lihat sebelumnya mungkin masih belum banyak masyarakat yang kenal PSI itu apa, partai apa, siapa ada di belakang PSI gitu kan. Tapi entah kenapa saya mengikuti kata hati sih sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa ini sebuah tantangan buat saya secara pribadi, bagaimana berada di satu partai yang mungkin di Sulawesi Selatan belum dikenal oleh masyarakat banyak. Jadi saya punya tantangan bahwa saya harus ikut dalam membesarkan partai ini di Sulawesi Selatan. Sudah disebutkan bahwa Ibu dari Nasdem kemudian rehat terlebih dahulu, kita katakan rehat jadi tidak langsung berpindah. Kemudian akhirnya ada komunikasinya dari atau ke Bu? Dari Ibu atau dari PSI-nya? Dari PSI-nya. Wah, berarti memang sudah dilirik ya Bu ya, melihat potensinya. Saat ini menjabat sebagai sekretaris. Langsung menduduki sebuah posisi yang sangat besar seperti itu untuk di PSI. Kalau Ibu sendiri mengikuti kata hati, apa yang Ibu lihat dari PSI? Saya melihat partai ini suatu saat nanti akan menjadi partai yang besar. Dan akan menjadi partai pemenang di Sulawesi Selatan. Karena yang menjabat sebagai ketua sekarang, sebagai ketua umum atau sosok di balik PSI?
Semuanya. Oke. Gitu. Jadi gini, mungkin banyak isu mengenai ketua DPW PSI Sulsel. Jadi kalau saya baca media sosial ya bahwa ini masih ada di bawah bayang-bayang bapak dan ibunya. Dan why? Emang kenapa? Politik ini bukan hanya ketua DPW kami aja, gitu kan? Semuanya banyak. Coba bicara partai lain, gitu kan? Semuanya ada kok seperti itu. Tetapi yang mesti harus kita fokus bahwa ada seorang sosok pemuda 19 tahun yang mau menghibahkan dirinya untuk mengurusi partai di tingkat wilayah. Tapi kan kalau kita bicara masyarakat umum, kalau kita bicara masalah usia, jadi bukan masalah siapa saja di belakangnya, tapi usianya kayak masih yang kayak ragu. Apakah sosok semuda itu bisa memimpin sebuah partai yang bisa kita katakan ya juga cukup besar sekarang, apalagi melihat sosok di balik partainya bisa memimpin dan bisa membesarkannya di Sulsel, Ibu. Makanya kenapa kami harus punya tim yang solid. Tapi harus kami yakinkan juga bahwa ketua kami tidak ragu-ragu untuk ini. Makanya kenapa kami pun berada di dalam satu organisasi yang sama, satu partai yang sama, kami pun tidak ragu untuk menyampaikan ke masyarakat, memperlihatkan ke masyarakat bahwa kami tidak pernah ragu-ragu dan kami tidak salah memilih ketua kami. Jadi kita akan jalan bersama-sama, kita bergandengan bersama-sama, kita besarkan PSI ini, memperkenalkan ke masyarakat dengan aksi nyata. Berapa lama Ibu kemarin mempertimbangkan untuk, oke, sepertinya setelah rehat cukup lama dan tidak lagi menjabat sebagai dirut, ini saya akan kembali terjun ke dunia politik dan PSI lah pilihan saya. Nggak ada panggilan dari tawaran dari partai lain, Ibu? Oke. Karena memang apa ya, sudah jarang saya berkomunikasi dengan orang-orang partai sebenarnya untuk urusan partai ya gitu. Nah pada saat PSI menyampaikan hal tersebut, ya langsung saya iyain sih. Langsung. Oke. Apakah ada keraguan? Berarti tidak ada yang kayak, oh sepertinya saya harus menimbang terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu atau seperti apa, Ibu? Enggak. Langsung saya iyakan. Dan langsung ditawari sebagai sekretaris. Iya, betul. Yang menawari waktu itu siapa, Ibu? Yang berkomunikasi sama Ibu siapa, Ibu? Oh ya, oke. Langsung saya iyakan. Oke. Saya senang berada di saya senang ikut menjadi bagian untuk membesarkan partai, sama seperti di Nasdem kemarin. Jadi saya masuk, memang masih baru masuk ke Sulsel juga, langsung jadi anggota dewan, masih belum bisa kita bilang ini partai pemenang pada saat 2012 kemarin, yang akhirnya 2014 sudah mulai berproses, sudah mulai mendudukan anggota-anggota DPR. Saya senang ada di proses itu. Dan ini kembali menjadi tantangan buat saya. Oke, tantangannya tadi disebutkan bahwa masyarakat Sulsel belum terlalu mengetahui mengenai PSI. Menurut Ibu, apa yang membuat partai yang sebenarnya cukup besar ini, apalagi setelah Pak Jokowi ada di belakangnya, ini belum dikenal seperti itu, Bu, di Sulsel? Saya kurang paham untuk kepengurusan sebelumnya, ya. Tetapi ya masih terbilang baru sebenarnya partai ini, gitu. Jadi ya barangkali mungkin masih kurang sosialisasi pada saat itu gitu, dan setelah kepengurusan yang baru pasca kongres ini yang benar-benar pemilihannya secara terbuka kemarin, baru kemudian mata masyarakat itu sudah mulai melirik ke PSI dan melihat bahwa oh ternyata ini loh PSI yang sekarang, yang kalau dilihat mungkin sosok ketua umumnya pun masih dibilang muda. Jadi mata sudah melirik ke sana kok gitu. Sisa bagaimana tim ini bekerja dengan baik untuk benar-benar turun untuk memperlihatkan ke masyarakat sampai masyarakat yakin oke, ini nanti partai pilihan kita. Tapi apa Ibu nggak takut melihat, kalau Ibu kan rajin buka media sosial ya, pastinya melihat bagaimana kemudian saat ini kecenderungan masyarakat di media sosial, apalagi dengan sosok ketuanya ataupun dengan sosok yang ada di belakang PSI ini sendiri, apakah itu tidak membawa rasa takut bagi Ibu
kalau saya di posisi ini atau saya berada di partai ini juga bisa membawa dampaknya pada saya. Zaman sekarang netizen apa sih yang nggak diprotes, iya kan gitu. Jadi kalau saya hanya takut ini jabatan yang saya ambil ini, kemudian keputusan yang saya ambil ini, selalu apapun keputusan yang saya ambil itu akan selalu ikut dengan risikonya di belakang. Jadi saya nggak pernah takut dengan apapun itu. Saya baca media sosial, tapi gini, saya tidak akan berusaha untuk meyakinkan orang-orang, even pun orang di sekitar saya, bahwa ini nggak benar, enggak. Itu akan saya tunjukkan bahwa kenapa saya ada di sini, karena ini bukan sesuatu yang salah. Gitu loh. Jadi memang hanya segelintir orang aja kok yang diviralkan gitu loh. Hanya segelintir berita saja kok yang diviralkan, yang bahkan berita itu belum tentu benar gitu. Jadi kalau ditanya ketakutan nggak sama sekali. Dan menarik sekali karena dari semenjak Ibu menjabat ataupun masuk dalam dunia politik ini, Ibu senang sekali untuk berada dalam partai yang baru akan berkembang, mulai dari Nasdem di tahun 2012 dan saat ini 2025 di PSI, yang apakah ini karena Ibu ingin melakukan regenerasi ataukah ingin memang senang untuk tadi kita sempat bahas waralaba kader nih Bu. Kita bicara regenerasi, bisa jadi regenerasi gitu dari pengurus-pengurus yang lama, kita regenerasi ke pengurus-pengurus yang baru, which is memang lebih banyak anak-anak muda sih gitu. Tetapi again ini partai super terbuka, siapa aja. Dan kita menerima kader itu by aplikasi kok gitu. Jadi bebas siapa aja, sama dengan pemilihan ketua umum kemarin. Nah, kalau kita berbicara politik waralaba, ya ini sering sih sebenarnya disebut-sebut untuk partai yang baru, gitu kan. Politik waralaba, kemudian elit-elit lama yang masih ikut juga di dalamnya, walaupun hanya di belakang layar, gitu. Jadi enggak sih sebenarnya, enggak seperti itu gitu loh ya. Jadi kita jalan ini dengan semangat yang sama, kita jalan ini dengan visi yang sama, dengan standar yang sama. Jadi kita meng-hire pengurus, kemudian kita mengajak kader-kader untuk mau masuk ke PSI gitu. Itu benar-benar dengan screening yang cukup oke lah menurut saya. Jadi kita juga masukin CV loh. Jadi jangan salah bahwa di CV itu ada pernah ikut training apa, sama kayak kita mau daftar kerja seperti biasa gitu. Itu ada gitu, screening ini itu. Jadi dan kalau kita lihat struktur di DPW PSI Sulsel, kalau mau dibilang rame-rame dari Nasdem pindah ke PSI, enggak. Kami hanya beberapa orang aja bisa hitung jari kok, gitu. Dan memang rata-rata yang tidak terlalu aktif. Nah, selebihnya anak-anak muda yang baru-baru, kita mau sama-sama satukan visi kita jalan sama-sama, yuk melangkah bersama karena tujuannya kita sama nantinya. Ya, boleh dong Bu disampaikan siapa saja kader-kader tadi yang dari partai yang sama, dari Nasdem ini yang berpindah ke dari PSI? Nasdem ada Pak Andi Ihsan yang mantan kemarin pernah mencalonkan di Sinjai, kemudian ada Pak Soekarno Lalo, mana itu? Oke. Dan saya. Oke. Tapi walaupun demikian namanya juga cukup besar seperti itu untuk di Sulsel. Dan kalau orang bilang, oh ini bakal rame-rame pindah, sekarang enggak, entah nanti. Oh, sekarang enggak, entah nanti. Mungkin melihat siapa yang pindah, kayaknya menarik nih. Tapi apa yang menarik dari PSI, Bu? Apa yang ingin dijual PSI kepada masyarakat? Apa yang akan menjadi janji? Apa yang akan menjadi visinya ke depan dan misinya untuk masyarakat? Sebenarnya jelas sih, tapi saya berbicara Sulsel aja ya. Sulsel itu, jadi gini, saya mengutip kata Ketua DPW PSI Sulsel, bahwa masyarakat kita itu lebih percaya matanya daripada telinganya. Berarti tunjukin aksi nyatanya. Nah, contoh kecil aja, sekarang setiap hari Jumat kami ada Jumat berbagi. Jadi ketua kita turun untuk bagi-bagi rezeki kepada masyarakat, bukan hanya di Makassar, ada di kabupaten-kabupaten lain juga. Jadi itu langkah awalnya kami menunjukkan bahwa selain untuk memperkenalkan bahwa PSI itu ada, menunjukkan bahwa ini loh, kita ada kok untuk masyarakat gitu. Nah, sekarang memang ada agenda roadshow juga yang sudah kami jalani, itu untuk memperkuat
PSI di kabupaten kota di Sulsel, sekaligus juga kita mau juga kenalin ke masyarakat di kabupaten kota Sulsel ini bahwa ini ada PSI. Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi dari PSI. Jadi bukan hanya dilakukan menjelang pemilu, pemilihan, tapi juga mulai dari sekarang. Apa yang selain itu apa lagi nih proker kedepannya oleh DPW Sulsel? Kita kan belum dilantik ya, jadi memang sekarang setelah pasca kongres itu memang kami penguatan struktur, batasnya sampai 4 Oktober nanti, semua struktur harus didefinitifkan. Nanti setelah itu baru lihat apa aja gebrakannya PSI Sulsel. Jadi kita masih harus disuruh nunggu nih ya, tapi lagi-lagi menarik nih Bu. Kalau sampai kemudian Pak Surya Paloh kemarin kemudian sampai mengeluarkan statement seperti itu, apakah ini berarti bahwa sosok-sosok tersebut ini memang dianggap sangat penting bagi Nasdem, kemudian sehingga ketika mereka berpindah, dan juga ada selentingan kabar bahwa dari sekretaris Nasdem saat ini juga akan malah juga Komisi 3, sekretaris Komisi 3. Oke. Kami belum dapat konfirmasi itu. Dan sebenarnya Pak Surya Paloh ini berbicara global ya. Gitu. Jadi bukan hanya karena jadi mungkin karena di Sulsel ada berita itu akhirnya memfokuskan ke satu orang gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Pak Surya Paloh itu berbicara global sih sebenarnya. Jadi bukan hanya beliau, barangkali ada mungkin kader-kader lain atau pengurus-pengurus lain yang juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi tapi kalau untuk konfirmasi itu belum ada konfirmasi ke kami. Oke. Jadi sejauh ini hubungan dengan Nasdem juga baik-baik aja ya Bu ya. Baik-baik aja. PSI di bawah kepemimpinan Ketua DPW sekarang dan nantinya juga bersama-sama dengan Ibu, walaupun katanya nanti gebrakannya nanti aja, tunggu habis Oktober ya Bu ya. Tapi apakah sudah ada bayangan-bayangan akan seperti apa? Apakah nanti juga akan mungkin Ibu akan membawa nuansa-nuansa Nasdem ke PSI atau seperti apa nih Bu? Jadi nuansa Nasdem seperti apa dulu ini? Semangatnya. Karena kan dulu Nasdem bisa kita katakan juga partai baru ketika Ibu di Sulsel. Kalau semangatnya pasti. Jadi gini, kita ada di sini memang tadi saya sudah sampaikan bahwa semangat kita sama. Gitu. Nah, kalau semangat kita sama, tapi kita tidak punya orang-orang yang juga punya semangat yang sama dan nggak ada gunanya gitu. Makanya kita benar-benar mencari kader-kader, pengurus-pengurus yang sama nggak semangatnya. Oke, ayo kita jalan sama-sama. Gitu. Nah. Bisa kita juga tidak mau bilang bahwa kita fokus ke pemuda ya, nanti akhirnya ini sendiri, tapi akan banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda, perempuan, kaum disabilitas, itu akan banyak kita lakukan. Jadi program ini akan dibentuk oleh pengurus dari departemen-departemen masing-masing, karena ada beberapa departemen, sama kalau lihat kemarin pelantikannya PSI, DPW PSI ya, juga kita seperti itu. Jadi akan ada banyak kegiatan-kegiatan. Selain yang memang mendaftar secara langsung, apakah ada yang sudah dilirik oleh PSI Sulsel, DPW Sulsel untuk diajak bergabung sama seperti mengajak Ibu Indira? Saat ini belum. Saat ini belum. Jadi nanti itu masih beberapa tahun ke depan, biar nanti mereka bahkan bisa melirik sendiri gitu. Jadi mereka memutuskan, jadi saya pindah PSI aja udah keren sekarang soalnya. Itu ya harapannya ya. Nah tapi bagi Ibu Indira sendiri, politik ini bagi anak muda. Sekarang kan anak muda juga sangat melek begitu Bu, dan pasti sasarannya nanti ke depannya ada banyak sekali pemilih-pemilih baru, bukan lagi kemudian pemilih-pemilih boomer, milenial, tapi cenderung bagaimana mengajak, apakah ini nantinya akan menjadi fokus PSI juga untuk memperlihatkan bahwa ini loh PSI yang bisa dipilih oleh para anak muda. Mau dibilang fokus juga, kita nggak bisa fokus ke satu ini aja ya, jadi mesti semua. Tapi memang pemuda ini menjadi sangat menarik, karena jumlahnya memang banyak. Gitu kan. Jadi, dan memang pengurus-pengurus kami yang ada di DPW juga sebagian besar memang anak-anak muda. Gitu. Jadi saya yakin mereka juga akan bersemangat untuk ngajakin sesama anak-anak muda ya. Gitu. Bahkan saya pun di umur yang segini juga kayaknya semangat banget lihat anak-anak muda ini. Kayak lebih enak ngumpul sama anak-anak muda gitu. Jadi
Iyalah, kita pasti akan punya banyak program untuk mereka. Biar energinya juga bisa kita serap ya, seperti itu. Kalau ingin menggambarkan PSI sebagai sebuah rumah yang seperti apakah PSI itu bagi Ibu? Rumah yang terbuka untuk siapa aja. Gitu. Jadi ini yang digaung-gaungkan di Kongres kemarin bahwa rumah ini terbuka untuk siapa saja yang memang kita punya tujuan yang sama, gitu kan. Jadi makanya kenapa disebutlah partai super terbuka itu, gitu. Karena memang siapa aja gitu boleh. Dan kami pun juga sebenarnya seandainya pengurus itu tidak dibatasi jumlah, itu kita mau open rekrutmen. Tapi begitu kita menyusun itu dan kemudian udah full gitu loh. Jadi yang kami mau hayo-hayo untuk ini tuh menjadi kader PSI sebenarnya. Dan siapapun itu yang mau gabung pada saat kita kumpul atau pada saat kita acara itu dengan semangat gitu. Jadi saya yakin mereka bisa melihat semangat kami yang ada di DPW PSI Sulsel. Yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana komitmen sebuah partai ini, Bu. Kita tegaskan kepada korupsi seperti itu. Ada beberapa partai yang kemudian iklannya seperti itu, yang kemudian sangat menolak korupsi. Banyak kader-kader karena partai tersebut kekurangan kader, sehingga siapapun diterima. Bagaimana kemudian latar belakangnya? Apakah itu juga berlaku bagi PSI atau malah PSI ketat dalam melakukan pemilihan kader? Kita cukup ketat sih sebenarnya untuk tapi kan gini ya. Kadang apa yang ada di CV itu berbeda dengan yang sebenarnya, gitu kan. Jadi itu tidak bisa kita awasi juga secara ketat. Pasti akan ada aja yang lolos gitu. Kita lihat, kalau coba lihat di Instagramnya PSI, kemudian yang disampaikan kepada kami sebagai pengurus juga bahwa memang benar ini kita PSI benar-benar mau melawan korupsi. Bahkan kemarin ada beberapa kegiatan selama beberapa waktu di DPP untuk undang-undang perampasan aset. Kan, karena itu berhubungan ke sana. Jadi bagaimana sebenarnya pengurus harian ini di setiap tingkatan DPW, DPD dan kecamatan betul-betul bisa selain daripada CV yang tadi saya sampaikan ya, belum tentu itu benar semua ya, tapi bagaimana bisa mengkader kader yang baru, baik baru berpartai ataupun pindah dari partai lain, untuk betul-betul yakin bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa. Sulit memang. Ini sulit karena ada yang mungkin nanti setelah sekian lama baru melakukan itu, ada yang begitu dapat tempat langsung melakukan itu. Memang itu tantangan terbesar. Tantangan terbesar kami. Dan DPW PS ini yakin untuk di Sulsel sendiri bisa berpegangan tangan ya Bu ya? Bu, 3 kata terkait PSI buat Ibu. Jadi kalau tadi Ibu menggambarkan PSI sebagai sebuah rumah yang terbuka, tapi kalau Ibu menggambarkan PSI dalam 3 kata ini apa, Bu? Kuat, bijak, setia. Wah, kuat, bijak, setia. Itu dia penutup dari Ibu Indira mengenai PSI, ataupun juga sebenarnya bukan PSI, tapi kita lebih fokus bagaimana kemudian melihat bahwa sosok-sosok tokoh-tokoh politik kita, apalagi tokoh-tokoh perempuan yang memang tidak cukup banyak di Sulawesi Selatan ini, punya rasa juang yang besar, ingin mengembangkan sebuah partai yang kemudian mungkin belum terlalu banyak dilirik oleh masyarakat. Kita mau lihat nanti apakah setelah Ibu dari Nasdem kemudian berpindah ke PSI, apakah juga bisa sama-sama untuk bisa membesarkan PSI, dan kita juga mau lihat nanti pasca pelantikan. Kita ingin lihat bagaimana bersama-sama visi dan misinya PSI ke depan, membesarkan PSI di Sulsel, dan tentunya ada hawa baru untuk perpolitikan di Sulawesi Selatan. Terima kasih pemirsa Buka Mata untuk telah bergabung bersama kami, menyaksikan bincang-bincang kami berdua. Semua kita ada lagi di lain waktu dan kesempatan untuk bisa pelantikan. Nanti kita akan semoga ada update terbaru, dan terima kasih sudah menyaksikan Mata Politik bersama saya Nana Jamal dan juga Ibu Indira pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.